Ratusan buruh perempuan di Subang, Jawa Barat berunjuk rasa ke kantor Bupati Subang. Masa menuntut Presiden memecat menteri yang menyebabkan harga sembako naik. Buruh juga menolak Omnibus Law. Selain itu, unjuk rasa ini dipicu adanya perusahaan yang membayar THR pekerja dicicil. Bahkan perusahaan mengancam buruh untuk mengundurkan diri jika tidak bersedia pembayaran THR. Masa buruh ini marah setelah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Banten menolak saat diminta untuk mengumumkan hasil rapat pleno kenaikan upah minimum di hadapan masa buruh pada Selasa. Namun, Indonesia bukan hanya kaya akan budaya, lalu juga negara yang multikulturalisme, memiliki beragam suku, dan juga memiliki beragam agama. Tetapi Indonesia juga memiliki beragam masalah. Salah satunya adalah masalah buruh. Teman-teman tidak asing lagi dengan kata buruh. Yap, karena buruh selalu diingat dengan bulan Mei. Ada apa dengan bulan Mei? Apa kaitannya dengan buruh? Yap, buruh di Indonesia erat kaitannya dengan demonstrasi. Demonstrasi turun di jalan, demonstrasi di sosial media, bahkan banyak sekali aliansi mahasiswa yang membantu para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya. Apa sih penyebab buruh di Indonesia selalu tergabung dalam demonstrasi? Atau bahkan tiap tahunnya buruh Indonesia selalu melakukan demonstrasi khususnya di bulan Mei. Buruh di Indonesia kenapa sih seringkali melakukan demonstrasi? Karena mereka mengalami beberapa ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan yang mereka jalani atau mereka dipekerjakan di situ. Lalu dekat-dekat ini akan ada demonstrasi buruh kembali bersama aliansi mahasiswa akan mengajukan 10 tuntutan yang tergabung dalam Gebrak dan AMI di gedung DPR RI nanti. Apa aja sih 10 tuntutan yang diajukan oleh buruh-buruh yang ada di Indonesia? Yap, salah satu tuntutannya yaitu turunkan harga BBM. Yap, seperti yang kita tahu nih teman-teman bahwa dekat-dekat ini ada isu bahwa minyak goreng yang sangat langka. Tentunya kita sudah tidak asing lagi kan dengan hal itu. Bahkan banyak masyarakat dan juga berita yang bilang bahwa pemerintah jangan mengikuti mekanisme pasar, tapi pemerintah harus memiliki atau membuat regulasi sendiri atas ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah termasuk masalah buruh ini? Solusi yang pertama, pemerintah harus menguatkan undang-undang yang telah ada untuk melindungi buruh. Yang kedua, pemerintah harus membuat undang-undang atau regulasi khusus untuk melindungi buruh-buruh yang ada di Indonesia terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan asing yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah harus menindak tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan tindak kriminal ataupun ketidakadilan kepada buruh-buruh yang ada di Indonesia. Seringkali kita dengar bahwa berita-berita yang ada di Indonesia mengenai buruh-buruh tersebut bahwa mereka mengalami ketidakadilan. Bahkan para perusahaan-perusahaan tersebut melakukan PHK secara sepihak. Keempat, pemerintah harus melakukan pengawasan atau pengecekan berkala ke perusahaan-perusahaan asing ataupun perusahaan yang dimiliki oleh orang Indonesia. Itulah 4 solusi yang hari ini tawarkan kepada pemerintah yang ada di Indonesia. Saya selaku mahasiswa dan juga termasuk masyarakat Indonesia cukup miris dengan banyaknya permasalahan dan juga beragamnya masalah yang ada di Indonesia. Kita telah membuat undang-undang yang terkait maupun regulasi yang ditetapkan. Namun dalam pengimplementasiannya masih saja ada kekurangan atau adanya kompromi antara pihak atas dan pihak perusahaan sehingga buruh-buruh tersebut tetap didiskriminasi secara tidak layak. Padahal kemajuan perusahaan itu tergantung pada buruh-buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Hentikan diskriminasi, hentikan eksploitasi, perjuangkan hak-hak kami, hak buruh, hak masyarakat Indonesia.